sawwa fa'adala suratun maka arafat tukadzibuna biddin fa inna alaikum lahafidin kiraman wa ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal jari lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wama hum anha bigoibin wama kama yaumuddin summa adraka yaumuddin yauma la tamliku nafsin wal amru yauma idzin lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Merdeka, salam merdeka. Masya Allah. Jazakallah khair, kakak Koam. Keren nih, surat Al-Infitor. Baik, kita lanjut ke agenda berikutnya, yaitu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk peserta. Persilahkan untuk berdiri dari tempatnya. Kita menyanyikan Indonesia Raya ya. Di sana lah aku berdiri jadi Indonesia kebangsaanku marilah kita bersatu tanahku hidupkan negeriku bangsaku rakyatku semuanya jiwanya bangunlah badan Indonesia Raya Indonesia Raya merdeka tanahku merdeka. Indonesia Raya merdeka. Tanahku negeriku yang ku cinta Indonesia merdeka hidup Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk kita semua. Ya. Baik, anak-anak kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga dengan setelah menyanyi dan bergerak sedikit bisa lebih bersemangat di hari Ahad ini ya. Kita siap menerima materi. Selanjutnya kita langsung saja saya serahkan ke host kita kepada Kakak Tartil untuk memandu acara selanjutnya. Silakan Tartil. Baik. Makasih banget nih buat Kakak MC, Kak Suryani. Oke, saya sapa dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi sudah dikasih kabar ya atau Rupa Jayapura, relawan Rupa Jayapura, terus tiba-tiba tahu kalau ternyata hari Ahad ini ada kegiatan kray lagi nih sama kayak pekan yang lalu. Terus siapa sih di sini yang tiba-tiba langsung kayak oh iya, atau masih langsung kayak serabutan harus ngapain dulu ya kayak gitu ya? Ada di sini yang kayak gitu? Ada ya, paling beberapa orang pasti ada saja ketika mereka harus gabut ya kesana kemari mempersiapkan segala sesuatu untuk ikut ini. Masya Allah, diapresiasi sekali. Anyway, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita yang seru pada pagi hari ini, mungkin Kak Tartil minta reaction-nya dulu dong. Kasih bagaimana reaction kalian? Thumbs up kalau misalnya kalian sedang merasa bahagia atau apapun yang kalian rasakan, silakan tunjukkan ekspresinya dengan beberapa emoticon yang ada di Zoom. Silakan. Kita lihat nih. Oke. Dek, pakai celananya, Dek. Silakan. Thumbs up. Oke. Kita mulai ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Kak Tartil. Alhamdulillah ya. Kesempatan pagi hari ini luar biasa sekali. Allah masih memberikan kita rezeki dalam bentuk kesehatan gitu ya. Waktu tentu saja untuk kita bisa menghadiri kegiatan yang walaupun dilaksanakan secara virtual gitu ya. Dan dari tahun lalu kayaknya kita melaksanakan kegiatan secara virtual, tetapi alhamdulillah semuanya lancar. Nah, kegiatan KRAI pada kali ini, Masya Allah, kayaknya akan sangat spesial. Kenapa? Kita akan membahas dua momen yang terjadi pada bulan yang sama, gitu ya. Momen yang pertama adalah yang mungkin teman-teman tahu kemarin kita sudah memperingati yang namanya Tahun Baru Islam, gitu ya, 1 Muharram. 1 Muharram, kemudian insya Allah di tanggal 17 nanti hari Selasa kita akan memperingati 17 Agustus. Spesial ya, biasanya kalau misalnya nggak pandemi, kita pasti akan keluar gitu ya, pasti ada kegiatan aktivitas secara fisik di luarnya, kita melihat orang mungkin panjat pohon pinang, makan kerupuk, pokoknya lomba-lomba yang seru lah, yang dulu pernah kita ikuti, tapi sekarang sepertinya tidak memungkinkan gitu ya, tapi tidak mengurangi esensi kalau misalnya apa yang kita bahas kali ini itu insya Allah jauh lebih berguna meningkatkan pengetahuan kita tentang makna dari dua momen ini sekaligus kayak gitu. Anyway, saya nggak akan sendiri ngobrol di sini ya seperti biasa. Ini spesial juga bukan karena momennya juga ya, tetapi kegiatan KRAI kali ini teman-teman kita akan rekam dan dimasukkan ke podcast. Jadi teman-teman nanti akan ada yang nanya dan suaranya nanti akan masuk terekam di dalam podcast seperti itu. Nah, sekali lagi saya di sini tidak sendiri. Kita akan ditemani oleh seorang kakak yang biasa menyampaikan materi di KRAI gitu ya. Mungkin kalau yang baru gabung ini pasti nggak familiar ini siapa ya gitu. Tapi kalau yang biasa ikut udah tahu ini siapa gitu. Nah, beliau Kak Sigit Purwaka, beliau ini adalah salah satu pengajar atau dosen di IAIN Fatahul Muluk Papua, seperti itu. Nah, kita akan ngobrol banyak nih tentang dua momen ini gitu ya. Kak Tartil tidak mau bilang kalau ini adalah materi gitu, ini terlalu berat. Karena apa? Kalian sudah akan mau menghadapi, mungkin ada yang mau masuk bangku kuliah gitu ya, atau mungkin ada yang baru masuk semester baru gitu, belajar lagi, materi lagi gitu ya. Tenang, ini santai, kita relax saja, slow gitu ya. Kita bahasannya interaktif gitu ya. Oke, ada beberapa pertanyaan yang nanti Kak Tartil akan tanyakan sama Kak Sigit tentang curiosity kita atau rasa penasaran kita tentang momen ini ya, momen 17 Agustus nanti, terus momen hijrah gitu ya.
bagaimana relevansinya, bagaimana kira-kira connect-nya itu di zaman sekarang tuh kayak gimana gitu ya, di zaman anak-anak milenial, generasi Z seperti kalian ini gitu ya, generasi milenial seperti Kak Tartil gitu ya, itu seperti apa kayak gitu. Tapi sebelum itu mungkin kita sapa Kak Sigit dulu. Assalamualaikum Kak Sigit, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Kak Tartil. Alhamdulillah. Aman Kak, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya nih Kak, mungkin bisa dulu teman-teman yang gabung di KREI pada pagi hari ini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat, tetap sehat, ya, jaga kondisi, ya, jangan stres ya. Mudah-mudahan nih obrolan kita ini ya obrolan-obrolan yang insya Allah mencerahkan dan tidak bikin stres ya. Iya betul. Tapi Kak, mungkin ada yang ngira ini, wah ini kayaknya kita harus review belajar sejarah lagi Kak. Bener emang begitu Kak? Enggak ya Kak ya? Ya sebenarnya sih ingat-ingat aja, tapi insya Allah nanti sedikit cobalah kasih tips-tips yang kira-kira kadang-kadang ini pikirannya orang kalau belajar sejarah ya ngapalin tahun lagi ngapalin tahun. Padahal kalau kita bikin sesuatu yang runut itu wah asik nih gitu. Ya, bisa jadi film sebenarnya ini. Mantap. Oke Kak, langsung saja. Hanya mungkin kita bahas satu momen yang akan datang ke depan di hari Selasa insya Allah gitu ya. Kalau kita ngomong tentang kemerdekaan nih Kak Sigit, mungkin ya kita kan sudah pernah dijajah oleh beberapa bangsa ya, dari Spanyol, kemudian Portugis lah ya, Portugis, Spanyol, habis itu Belanda, habis itu Jepang gitu ya, dan yang paling lama sebenarnya Belanda nih. Dan salah satu serikat dagangnya namanya VOC, kalau teman-teman kalau teman-teman masih ingat ya, VOC bukan VCO ya, Virgin Coconut Oil, bukan minyak ya. VOC itu namanya serikat dagangnya bangsa Belanda dulu yang sempat menjajah kita. Itu lumayan lama mereka di sana. Nah, kira-kira Kak Sigit, ada nggak sih peran ulama ketika bangsa-bangsa itu sebenarnya udah lama kan datang, bayangkan aja 3,5 abad mereka menjajah, menjajah Indonesia, itu 3,5 abad itu 350 tahun gitu ya. Berarti kan itu lama banget itu, dengan umur segitu pasti banyak sekali nilai-nilai, kebiasaan, bahkan itu sudah tersisip gitu ya, sudah masuk di dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat itu gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak sih saat itu? Jadi ya teman-teman sekalian, kita dulu mungkin pernah belajar bahwa sebelum kita pakai nama Indonesia, kita punya sebutan apa? Nusantara ya, itu warisannya itu ya, Patih Gajah Mada ya. Jadi sebelum ada nama Indonesia, ya orang-orang menyebut wilayah kita ini namanya Nusantara yang terdiri dari pulau-pulau yang banyak. Maka terkait dengan kapan bangsa Eropa masuk ke Indonesia, ya tentunya itu berbeda-beda karena memang pulau itu banyak. Karena banyak pulau kan catatan sejarahnya berbeda. Saat mendarat di Maluku, saat mendarat di Jawa, saat mendarat di Sumatera, ya sehingga banyak teori sejarah. Makanya jangan pusing juga ketika belajar sejarah. Kok buku ini dengan buku ini kok lain ya gini. Ya mungkin saja terjadi perbedaan karena memang luas wilayah kita ini luas, dan ya kita Belanda itu kan masuk yang kemana saja kan seperti itu, sehingga tentunya catatannya berbeda, sehingga diperkirakan 365 tahun Belanda itu masuk ke Nusantara. 365 tahun. Kalau kita dulu ingat belajarnya apa ketika mereka datang? Mau berdagang. Ya, karena mencari rempah-rempah kan, dulu begitu. Setelah berdagang mencari rempah-rempah, kemudian dagang aja nggak cukup. Kalau dagang itu kan berarti jual, beli, bawa, kirim gitu. Nah, kalau beli kan harganya mahal gitu. Tapi kalau seandainya punya sendiri, harganya jadi murah kan gitu. Akhirnya berbaliklah niatnya, yang dulu Belanda itu niatnya beli rempah-rempah, berubah kemudian menjadi ingin menguasai rempah-rempah. Nah, kalau pernah main game Monopoly, siapa yang pernah main game Monopoly gitu kan? Ya gitulah kira-kira Belanda tuh. Waktu datang ke sini, kayaknya beli-beli doang nggak asik deh gitu. Kita nggak kaya-kaya gitu.
ya sudahlah kita kuasai sekalian. Nah, awalnya dari menguasai itulah kemudian terjadilah penjajahan. Nah, tentunya sikap-sikap yang dilakukan Belanda ini yang menjajah Nusantara ini, ya itu mendapatkan perlawanan gitu. Makanya kalau kita lihat itu kan pahlawan-pahlawan itu kan pertama bergeraknya di daerah-daerah kan gitu. Ada yang di Jawa perang sendiri, yang di Maluku perang sendiri. Kenapa perangnya sendiri? Ya memang kita pulaunya banyak gitu kan. Gitu. Jadi belum ada namanya Indonesia waktu itu, sehingga mereka berperang bersifatnya kedaerahan. Nah, sampai di sekitar masuk di tahun 1905. Coba nih, 1905. Nah, itu baru kemudian muncul kesadaran bahwa ternyata Belanda itu udah keliling Indonesia ya. Di Sumatera ada, sampai di Maluku ada, sampai di Papua juga ada waktu itu ya. Bahkan yang terakhir diserahkan kembali ke Indonesia itu Papua terakhir itu ya. Orang sebutnya dulu Irian Barat. Jadi setelah menyadari bahwa wah ternyata beneran ini dijajah nih. Nah, barulah kemudian muncul kesadaran, kemudian para ulama ya, khususnya ini yang kadang-kadang kita sering lupakan ya. Kalau saya tanya sama adik-adik, ayo ya, kira-kira ormas yang paling tua di Indonesia, ormas yang paling tua, organisasi masyarakat yang paling tua di Indonesia itu apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Organisasi yang tertua di Indonesia. Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, kalau gitu deh, kalau ditanya organisasi Islam yang paling banyak anggotanya sekarang. Nahdlatul Ulama. Nah, itu Nahdlatul Ulama tahu. Tapi ternyata Nahdlatul Ulama bukan yang tertua. Justru yang tertua itu adalah perkumpulan para habaib. Para habib-habib ini turunan orang-orang keturunan Arab dari Yaman, ya ada yang habaib, ada juga yang bukan gitu ya. Itu mendirikan Jamiat Al-Khair tahun 1905. Itu baru kemudian mengeluarkan hasil muktamar itu, kemudian memutuskan bahwa ini penjajah harus dilawan. Kita harus merdeka menjadi bangsa yang mandiri dan sendiri gitu. Pokoknya harus bisa. Jadi tahun 1905 itu sudah ada ulama ya yang kemudian mendirikan perkumpulan. Kemudian terjadi karena monopoli dagang yang besar, akhirnya pertama itu Jamiat Al-Khair itu fokusnya ke pendidikan. Ternyata kita nggak boleh kalah sama dagang. Akhirnya kemudian tahun 1965 lagi. Tahun 1905 kemudian tahun berapa ya saya lupa itu. Kemudian berdiri Sarekat Dagang Islam. Sarekat Dagang Islam. Pernah nonton filmnya Cokro Aminoto yang perankan Riza Rahadian, kembarannya Kak Sigit? Kadang-kadang kalau kita nonton film sejarah pusing ya gitu. Kalau Kak Sigit nggak mikir tahun, yang penting tahu urutan. Urutannya Jamiat Al-Khair, habis itu kemudian Sarekat Dagang Islam, baru kemudian Muhammadiyah, kemudian Persis, kemudian NU. Nah, jadi ini zaman itu belum merdeka Indonesia tuh. Tapi para ulama itu sudah mulai membuat perkumpulan, kemudian bersama-sama kemudian ingin mencerdaskan bangsa, karena nggak mungkin tahu-tahu langsung perang merdeka, enggak. Apa yang dibangun dulu? Pendidikannya dulu. Makanya berkumpulnya para ulama ini untuk menyadarkan bangsa, menyadarkan rakyat, bahwa kita ini dijajah, kita ini harus maju, kita ini harus merdeka, kita harus cerdas. Sampai kemudian melahirkan tokoh-tokoh yang revolusioner, yang kemudian dia berani secara langsung menyatakan bahwa ingin merdeka. Siapakah itu tokohnya? Itu yang di uang 100.000 itu. Nah, itu Bung Karno dan Bung Hatta ya. Nah, Bung Karno itu termasuk salah satu muridnya pendiri Sarekat Islam, Sarekat Dagang Islam itu. Ternyata dari pendidikan itu akhirnya kemudian memunculkan para pemuda-pemuda yang luar biasa. Jadi ulama itu ternyata sangat berperan gitu untuk membangkitkan kesadaran bahwa pentingnya kemerdekaan. Konsepnya apa? Hijrah. Hijrahnya dulu adalah hijrah dari kondisi dijajah, hijrah menjadi merdeka. Itu konsep hijrah
pada saat itu. Jadi hijrah itu menyadarkan masyarakat untuk mencari kemerdekaan. Mungkin kalau tidak ada semangat hijrah, wih, kita masih dijajah. Itu loh luar biasanya ulama dulu itu. Itu loh Kak Tartil. Mantap, mantap, mantap. Wah, keren ya. Berarti kita sebagai bangsa yang besar itu ternyata tidak boleh melupakan peran-peran para ulama gitu ya. Jangan sampai kita lupa bahwa peran mereka itu sangat besar sebelum periode kemerdekaan tersebut. Jadi kalau kita ingat-ingat salah satu teks yang ada di Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Jadi kemerdekaan ini kemerdekaan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang didorong dengan luhur gitu ya kalau diingat-ingat gitu. Mungkin ini saya sudah lulus SMA, kenapa harus ingat-ingat undang-undang pembukaan 145 lagi gitu ya. Tapi jangan sampai dilupa kalau misalnya ya kita bisa ada ternyata atas perjuangan para ulama gitu ya, subhanallah. Nah, berarti itu nggak cuma ukhuwah Islamiyah aja nih Kak ya. Jadi kayak cuma persaudaraan antara sesama umat Islam aja ya, Kak ya, saat itu. Wah, ini melibatkan semua. Jadi ketika kita lihat dulu kondisi ya, Indonesia ini menarik ya. Kalau kita tahu urutan-urutan waktu kita dijajah itu, ya, yang ingat ya coba, yang terakhir jajah Indonesia negara mana yuk? Yang terakhir. Bukan. Selalu kita ingatnya kan Indonesia dijajah Belanda. Kenapa paling diingat? Karena paling lama kan gitu. Nah, setelah itu terjadi, ya, Belanda ini kan masuk di tentara sekutu nih. Pas waktu itu waktu kondisinya masih Perang Dunia ya, Perang Dunia Kedua, ya. Ada yang pernah nonton Pearl Harbor? Kalau Kak Sigit mah orangnya malas baca buku, tapi hobi nonton ya. Solusinya saya begitu. Dulu ada film namanya Tora, bukan Tora Sudiro ya. Tora. Itu menggambarkan bahwa pasukan Jepang yang orang Asia, orangnya kecil-kecil, kalau boleh kan gede-gede gitu. Dia ingin membuktikan bahwa dia itu orangnya pasukannya hebat. Ya, kemudian dia menghancurkan Pearl Harbor. Ya, dari situ kemudian Belanda kan masuk bagian dari sekutu tuh. Akhirnya Belanda menyerah, Jepang masuk ke Indonesia sekitar tahun 1940-an ya, 1940-an. 2 tahun, berarti 45 kurang 2, 43 atau 42. Ya, 1942. Ya. Jadi si tahun 1942 ya, itu Jepang yang menduduki Indonesia, Belanda pulang. Tuh. Belanda pulang. Yang datang apa? Jepang. Jepang menjajah Indonesia, tapi Jepang juga bilang gini dulu, bro, nah, Jepang mau perang, Jepang butuh dukungan. Kalau Jepang nanti menang, Indonesia saya merdekakan. Nah, itu janjinya dulu sama Bung Karno begitu. Bung Karno bilang, wah, baiklah kalau begitu. Gitu. Akhirnya kemudian banyak hal yang terjadi sama penjajah Jepang, ada penindasan, tetapi tetap terjalin komunikasi. Ya, memang kalau kita buka sejarah Jepang itu, wah, ada rumusannya juga itu, kita ada kerja paksanya juga tuh, ya. Tapi coba memanfaatkan fasilitas yang digunakan oleh Jepang. Makanya kemudian kalau kita dulu belajar BPUPKI, kok ada bahasa Jepangnya? Ya karena memang BPUPKI itu dulu yang dirikan Jepang. Nah, ketika BUPKI ini dikumpulkan, itu tadi rencana untuk bikin apa? Untuk bikin keperluan kemerdekaan Indonesia. Maka yang diundang itu bukan hanya para ulama, tapi dari tokoh-tokoh nasionalis, kemudian juga ada tokoh-tokoh dari agama lain, ya, bukan hanya Muslim, dari 5 agama kemudian berkumpul, kemudian merumuskan Pancasila. Nah, jadi Pancasila, undang-undang dan segala macamnya itu dirumuskan di tahun yang sama. Itu di tahun berapa? 1945. Jadi 1945 itu baru mulai disusunnya Pancasila. Makanya kita sering peringatnya kan 1 Juni. 1 Juni hari lahir Pancasila. Itu akhirnya istilah Pancasila, bukannya. Jadi Bung Karno itu. 1 Juni
setelah 45 ini udah gabung nih. Kira-kira kalau mereka Indonesia Utara tidak? Entah. Kita itu pembela tanah air, ya. Itu setelah ikut yang calon TNI-nya sudah ada. Dari situlah kemudian konsep ini dibuat bahwa Indonesia ini berasaskan ketuhanan yang Maha Esa, ya. Walaupun tidak bisa kita pungkiri bahwa peran ulama dan peran tokoh-tokoh Muslim itu juga banyak dalam proses kemerdekaan Indonesia yang dibangun dari semangat hijrah ini. Namun kita mengatakan bahwa semuanya memiliki peran dalam proses kemerdekaan Indonesia. Makanya kita juga ingat ada posisi kita sebagai umat Islam punya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, teman dengan siapa. Bahkan kalau kita belajar dulu zamannya Kiai Haji Sopo tuh ya, Ahmad Dahlan, tahu nggak Ahmad Dahlan? Yang waktu itu pernah dibuat filmnya Sang Pencerah. Ahmad Dahlan itu kan belajar bikin sekolahnya kan belajarnya sama orang Belanda. Gitu. Bagaimana sih caranya bikin sekolah, ngelola sekolah, lalu kemudian akhirnya beliau mendirikan sekolah. Yang sekarang jumlah sekolahnya itu banyak sekali, bahkan perguruan tingginya sudah ada sampai seluruh Indonesia itu punya perguruan tingginya. Ya. Yang pakai Kiai Ahmad Dahlan itu dia yang mendirikan Muhammadiyah. Dia belajarnya dari siapa? Orang Belanda. Walaupun satu dibilang, kok belajar dari orang kafir? Ternyata justru ketika belajar mendapatkan ilmunya, kemudian itu yang dipakai kemudian untuk mengembangkan dakwah. Jadi kita ini bergaul dengan siapa saja, mengambil ilmu dari siapa saja, ya, bersahabat dengan siapa saja, ya. Tapi tetap kita ingat bahwa kita memiliki jati diri, ya, jati diri bangsa, karakter kita juga sebagai seorang Muslim itu jangan sampai kemudian luntur. Gitu. Menarik. Wah, menarik sekali nih, Kak. Jadi ini mungkin bisa jadi apa ya? Pengingat buat kita semua bahwa tidak ada batasan untuk kita bergaul dengan siapa saja, belajar dari siapa saja gitu ya, untuk berbagi ilmu, sharing sesuatu gitu ya. Tetapi kita harus mengetahui jadi diri kita sebagai masyarakat atau bangsa Indonesia dan juga sebagai masyarakat Muslim gitu ya, pribadi Muslim dan Muslimah. Anyway, ada pertanyaan yang menarik lagi nih, Kak. Jadi kan setelah kita dijajah oleh Belanda nih, terus istilahnya ini drama penjajahan di Indonesia kayaknya nggak berhenti. Habis dijajah setiap bangsa, habis Belanda, kita dijajah sama Belanda, datang lagi Jepang, habis itu Belanda lagi, kayak gitu ya. Istilahnya drama itu kayak muter aja, kayak nggak selesai-selesai gitu. Di situ kan pasti ada perjuangan para penduduk sipil, anggaplah seperti itu, atau masyarakat Indonesia pada umumnya, gitu kan. Nah, dengan jumlah yang sedikit, gitu ya, melawan para penjajah Jepang, dan mereka pasti ada yang gugur di situ, di kondisi seperti itu. Apakah itu juga dikatakan jihad di jalan karena membela tanah air? Ya, ini menarik nih, ya. Ini para pahlawan kita ini apakah mereka termasuk golongan syuhada gitu? Wah, ini juga harus kita pahami dulu, ya. Bagaimana proses perjuangan kemerdekaan Indonesia? Tadi benar tuh. Kita merdekanya tanggal berapa proklamasinya? 17 Agustus ya. Ya, jadi ketika Jepang menjajah Indonesia, pertanyaannya adalah kapan Jepang itu meninggalkan Indonesia? Jadi ternyata kalau kalian pernah ingat nggak ada bom yang jatuh di Hiroshima dan Nagasaki? Ingat nggak? Ingat. Nah, sekarang berapa? Itu pokoknya 15. sebelum kemarin. Sekarang tanggal 15 ya. Hari ini ya, kemarin. Itu tanggal 9. Tanggal 6 di kota Hiroshima, tanggal 9 di Nagasaki, tanggal 15 hari ini, tepat hari ini, itu adalah hari di mana Belanda menyerah. Jepang menyerah. Jepang menyerah. Tanggal berapa? 15. Nah, jadi kalau kita belajar sejarahnya ini, tanggal 15 ini Jepang menyerah. Berarti di Indonesia siapa yang berkuasa? Belanda udah pulang, Jepang kalah,
Kosong kan? Gak ada kekuasaan kan? Nah, itulah sebabnya besok tanggal 16 ya. Tanggal 16 ini ada anak muda ya yang tidak mau Indonesia ini statusnya merdeka karena pemberian Jepang. Toh Jepang juga sudah kalah. Akhirnya daripada nanti orang Jepang nyari Bung Karno kemudian Bung Karno diculik, kita culik duluan. Jam 3 subuh. Malam ini kita tunggu jam 3 subuh tuh. Nah, itu peringatan Bung Karno jam 3 subuh dibangunin sama anak muda. Diculik. Dibawa ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu di mana? Daerah Karawang. Ya. Dekatnya Bekasi kayaknya. Daerah Karawang. Diculik. Diculik cuma didiamin aja gitu. Bingung tuh Bung Karno itu. Diculik. Ya. Karena ingin memberitahu sama Bung Karno bahwa Jepang benar-benar sudah menyerah. Gitu. Setelah yakin benar-benar bahwa Jepang itu sudah menyerah, sudah kalah, barulah kemudian muncul usulan. Kalau gitu kita proklamasi saja. Tapi proklamasi harus di Jakarta. Baiklah kita ke Jakarta. Jadi malamnya itu langsung ya ke tempatnya orang Jepang yang dulu katanya janji mau kasih kemerdekaan buat Indonesia. Tetapi Jepang tidak punya kekuatan apa-apa. Lalu baru Bung Karno mengatakan, ya kalau Jepang sudah nggak punya kekuatan, jangan halangi kami untuk proklamasi. Itu punya Bung Karno luar biasa itu ya. Akhirnya orang Jepang itu, ayo, yang kemudian memberikan tempat atau memberikan rumah, silakan bapak-bapak berkumpul di sini rapat untuk mempersiapkan proklamasi. Ada yang masih ingat siapakah itu orang Jepangnya? Namanya Laksamana. Ya, Laksamana Muda Maeda. Kalau ada yang bertanya, kok orang Jepang ngasih pinjam rumah gitu? Ya karena dia dulu punya janji mau kasih kemerdekaan Indonesia, tapi Jepang kalah, nggak jadi. Akhirnya kemudian dia mempersilahkan Bung Karno untuk proklamasi, memproklamirkan kemerdekaannya, dia fasilitasi rumahnya. Itu malam sampai sahur. Tuh, ternyata waktu itu bulan Ramadan itu, 17 Agustus bulan Ramadan. Ya Allah, pas puasa-puasa tuh. Karena semalaman begadang tuh bikin teks proklamasi, paginya Bung Karno sakit. Kemudian Bung Karno dibawa ke rumahnya, siapa ya namanya kayak, belakangnya namanya Martak, seorang keturunan Arab Yaman yang menghibahkan rumahnya untuk Bung Karno untuk kemerdekaan Indonesia. Tuh. Yang rumahnya alamatnya di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta itu. Yang selalu dituliskan kalau kita baca buku sejarah tulisnya Jalan Pegangsaan Timur. Kalau gitu ya, Jalan Pegangsaan Timur. Tapi gurunya nggak pernah ngajarin, itu rumah punya siapa? Itu. Jadi itu rumahnya salah satu tokoh dari Arab ya, turunan Yaman ya. Rumahnya Faraj bin Martak ya. Faraj bin Martak. Yang menyewa memberikan rumah, pengusaha juga sih dari Arab ya. Di rumah itu yang kemudian dipakai untuk proklamasi. Itu paginya Bung Karno sakit ya, nunggu sampai kemudian Bung Hatta datang, lalu kemudian dengan menahan sakitnya itu beliau memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, sudah proklamasi. Nah, akhirnya proklamasinya ini disebarkan lewat radio seluruh Indonesia. Ada yang panas nih. Wah, Indonesia berani sekali proklamasi. Panas gua. Siapa yang panas kira-kira ya? Belanda. Baru ditinggal bentar udah berani merdeka. Kira-kira orang Belanda itu. Akhirnya apa? Belanda balik lagi, men. Indonesia sudah proklamasi, kemudian sudah menetapkan presiden dan wakil presiden gitu. Belanda datang lagi, tidak terima, diserang Indonesia secara militer, serang sembarangan, turun di Semarang diserang, turun di Surabaya diserang. Pokoknya rakyat sipil banyak yang mati dalam kondisi saat itu, yang kita sebut dengan agresi militer Belanda. Oh, jadi ternyata Indonesia setelah proklamasi itu langsung merdeka gitu? Oh tidak, setelah menyatakan merdeka, dibalik serang. Nah, tentara sudah dibentuk belum waktu itu? Dikit. Mantan-mantan peta dikit gitu. Butuh bantuan nggak? Butuh bantuan rakyat. Cuma rakyatnya nurut sama kiai.
nurut gitu. Nah, apa yang jadi pertanyaan? Ini ikut perang lawan Belanda ini hitungannya syahid apa enggak gitu. Akhirnya berkumpullah para ulama, sehingga para ulama kemudian menetapkan satu fatwa hubbul waton minal iman. Itu kalau ulama tidak memfatwakan itu tuh enggak turun itu para pejuang itu. Apa tuh hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Ya. Sehingga hakikatnya adalah bahwa negara Indonesia ini harus diperjuangkan bersama-sama, ya, dijaga bersama-sama, dirawat bersama-sama, dan melindunginya itu adalah bagian dari jihad. Dari situlah kemudian banyak pasukan-pasukan yang sipil kemudian bergabung dengan laskar-laskar, ya, bergabung dengan para kepanduan-kepanduan, ya. Ini kayak Slayer nih, pandu ini ya. Orang bilang pramuka, pramuka zaman dulu, zaman kemerdekaan itu turun perang itu. Ya, kalau sekarang aja, ya sekarang ya lain kondisinya. Dulu para kepanduan, pandu-pandu, ya, semuanya semua ikut turun masuk dalam pasukan membantu tentara yang jumlahnya sedikit itu untuk berjuang. Disitulah kemudian muncul bangkitnya semangat jihad, maka berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu adalah bagian dari jihad. Nah, saat itu. Nah, jadi saat itu fatwanya seperti ini. Ya, kalau kondisinya kita sekarang tentunya perjuangannya berbeda, maka model jihadnya juga berbeda. Gitu. Makanya ketika ini disebut dengan jihad untuk membela kemerdekaan Indonesia, maka yang meninggal otomatis ya kategorinya adalah para syuhada, yang atau sebutan bahwa kita adalah para pahlawan yang gugur mendahului kita. Tuh. Wah, menarik nih Kak. Jawabannya Kak Sigit ya mengenai peran para masyarakat Indonesia zaman dulu ketika melawan penjajahan Belanda gitu ya. Subhanallah gitu. Mereka sampai menanyakan terlebih dahulu kepada para kiai bagaimana harus menyikapi hal ini gitu ya. Ternyata ya mencintai bangsa dan negara ini adalah bagian dari iman. Ngomong-ngomong nih Kak, karena zaman sekarang ini kan apa-apa serba internet ya. Semuanya tinggal scroll up, scroll down aja. Mau apa-apa cari informasi, mungkin sekarang kita bahkan kalah update dengan adik-adik atau kakak-kakak yang lain gitu ya, yang hadir pada forum pagi hari ini gitu. Nah, kira-kira nih ya, kita sebagai pemuda ini tantangannya untuk memberikan kontribusi kepada bangsa ini tuh apa aja sih? Iya, jadi saya teringat sebuah kata-kata mutiara itu. Nggak tuh mutiara dari dalam lautan gitu. Jadi kalau sudah dikeluarkan dengan kata-kata mutiara ini. Jangan bertanya apa yang sudah negara berikan kepadamu. Tapi bertanyalah apa yang sudah kamu berikan kepada negara. Nggak tahu ya, itu dari sejak SD guru saya selalu ngomongnya itu terus gitu ya. Mungkin sebab dari situ ya saya berusaha untuk melakukan sesuatu yang terbaik ya. Apalagi saya kondisinya sekarang adalah abdi negara. Jadi yang terbaik coba melakukan tugas-tugas yang baik ya. Jadi apapun itu ya Kak ya. Maksudnya entah dia abdi negara atau maksudnya untuk saat ini kan banyak ya jenis pekerjaan yang itu tidak harus membuat kita selalu memberikan yang terbaik dari diri kita, itu tidak harus menjadi seorang ya anggaplah ASN seperti itu ya, tapi juga banyak pekerjaan yang lain selama dia ada di Indonesia sebagai masyarakat Indonesia harus memberikan kontribusi yang terbaik gitu ya, kasih gitu ya. Iya, artinya begini, yuk kita berkarya gitu. Saya yakin bahwa kita ini memiliki jiwa-jiwa para pejuang. Kita ini turunan-turunan pejuang loh. Ya, kita ini turunan-turunan pejuang, turunan-turunan orang-orang yang survive ya. Karena kalau nenek moyang kita nggak survive, kita nggak lahir. Kan gitu. Nah, itu orang tua kita survive sehingga kita kemudian dilahirkan di masa ini. Yang kita harapkan adalah ya kita bisa menjadi orang-orang yang berkontribusi baik, bukan jadi masalah buat negara, ya, tapi kita bisa menjadi solusi, ya. Artinya teman-teman seperti ini, yuk kita buat sesuatu hal yang kemudian itu bermanfaat, ya,
yang kemudian itu bermanfaat buat kita, dan juga kemudian ini juga nanti bermanfaat bagi orang banyak, ya. Apapun itu selama itu positif dan kemudian itu bermanfaat, insya Allah itu menjadi bagian dari kontribusi kita untuk negara. Ya, kita nggak mungkin artinya gini, Kak Sigit tidak menuntut kita harus membuat sesuatu hal yang kemudian itu suatu hal yang besar gitu ya, yang kemudian itu memiliki nilai. Saya misalkan contoh Pak Habibie misalnya, saya nggak menuntut adik-adik untuk seperti Pak Habibie harus bisa bikin pesawat terbang. Ya beda lah, Kak Sigit jurusannya PAI nggak bisa bikin pesawat terbang kan gitu. Kan gitu. Atau mungkin yang teman-teman yang lain memiliki, artinya bidang yang kita pilih, ya bidang yang kita pilih, paling tidak kita kemudian seriusi, lalu kemudian kita memiliki karya, dan kemudian kita menebar manfaat, itu malah jauh lebih baik, menunjukkan bahwa kita benar-benar mengisi kemerdekaan ini. Ya, jadi yuk kita hijrah lah gitu ya, dari hal-hal yang tidak bermanfaat kemudian menjadi hal-hal yang bermanfaat. Kita hijrah lah dari kebiasaan nyusahin menjadi kebiasaan yang membantu orang lain, ya. Jadi makna hijrah ini harus kita bawa gitu. Ketika dulu hijrahnya adalah gue dijajah, gue harus merdeka. Nah sekarang hijrahnya ini adalah ya gue dulu saya ini adalah orang yang tidak bisa punya kontribusi, nggak bisa memiliki manfaat, berubah menjadi orang-orang yang memiliki manfaat bagi banyak orang. Jadi itu yang kita bawa itu untuk mengisi kemerdekaan ini, ya. Kami kasihan juga sebenarnya kalau kita ini banyak-banyak menuntut pengen ini, pengen itu. Ya, pertanyaan adalah apa yang sudah kita bisa berikan. Makanya teman saya dulu selalu mengingatkan saya seperti ini nih. Ini boleh nih, quote-nya bagus nih kayaknya kata-katanya itu. Ya. Ukhuwah itu, ya, atau bersahabat itu, atau bersaudara itu, ya, bukan tentang mendapatkan apa, tapi tentang memberikan apa. Menarik. Jadi kita nggak perlu maksudnya kita nggak perlu membuat, bukan nggak perlu juga sih, artinya tidak harus membuat perubahan yang besar sekali dan harus dilihat oleh semua orang untuk menunjukkan bahwa kita berkontribusi untuk Indonesia, gitu ya. Tetapi apa yang kita bisa lakukan dengan kita saat apapun itu bisa menjadi nilai yang luar biasa gitu ya, untuk berkontribusi untuk Indonesia seperti itu. Well, Kak, ada pertanyaan menarik lainnya. Ya. Kalau punya cerita besar, kalau punya cerita besar, punya visi besar, ya jangan sampai itu dihilangkan lah gitu. Ya, tapi kalau ingin memulai sesuatu dari hal-hal yang kecil, ya lakukan dari yang kecil-kecil itu. Jangan sampai nggak punya visi besar gitu. Iya, tetap bermimpi besar gitu ya, tetap bervisi yang besar gitu ya, karena dengan visi yang besar itu yang membuat kita tetap thrive gitu ya untuk berusaha menggapai visi itu, kayak gitu. Anyway, ada pertanyaan lain lagi yang menarik nih Kak. Jadi saya punya teman gitu ya, waktu itu pernah ini temannya nih, wah luar biasa, ilmu agamanya bagus sekali Kak, dia religius gitu ya, terus ya jelas ya dia maksudnya saudara seiman gitu lah, muslim juga gitu. Terus pas waktu diajakin upacara gitu ya, pas waktu zaman SMA gitu nggak mau katanya waktu itu ya nggak tahu ya, belum tahu apa-apa, terus dikatain itu togut gitu. Nah kira-kira togut itu apa sih Kak? Tiba langsung dilarang gitu. Sering-sering diomongin ini ya gitu ya. Jadi begini, togut itu adalah sesuatu yang dipuja, sesuatu yang disembah selain Allah. Ya semacam berhala atau mungkin ya semacam sesuatu hal yang kemudian itu dipuja. Bisa jadi bentuknya bukan berhala, tapi sesuatu yang kemudian itu diyakini memiliki kekuatan. Bisa jadi seperti itu. Permasalahannya adalah kita menyadari bahwa kita ini memiliki ikatan dan kesepakatan. Ya, ikatan kesepakatan artinya adalah kita ini terikat dalam satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, maka di dalamnya ini ya ada beberapa hal yang kemudian membangkitkan semangat patriot kita, yang mengingatkan kita dengan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang sebenarnya sederhana.
Jadi ketika kita menghormat kepada bendera, itu hakikatnya bukan kita itu hormat ke bendera itu. Ketika kita hormat kepada bendera itu, kita sedang mengingat perjuangan seseorang yang berusaha untuk menaikkan bendera merah putih dalam kondisi ya peperangan. Masih ingat waktu kejadian di Surabaya tanggal 10 November, bagaimana ketika seorang itu manjat naik ke tiang bendera, ada bendera Belanda merah putih biru yang dia robek warna birunya supaya tetap berkibar bendera merah putih, ya. Itu yang diingat ketika kita melihat bahwa tentang perjuangan menegakkan bendera itu simbol suatu negara. Menghormatinya ini itu bukan berarti kita nyembah bendera, bukan. Tapi kita sedang mengingat bagaimana bendera ini bisa tegak, negara ini bisa tegak. Kita sedang mengingat, kita menginginkan adalah itu membangkitkan jiwa patriotisme kita. Jadi jangan sampai kemudian dikiranya itu nyembah bendera, ya enggak. Nah, sehingga tolong yang pemahaman-pemahaman yang ini yang sering kemudian adalah terlalu fokus gitu. Jadi fokusnya itu terhadap jati diri sebagai seorang muslim. Ya, memang tidak salah, tetapi ketika posisinya adalah lupa bahwa dia memiliki identitas lain, ini yang kemudian jadi masalah. Kak Sigit seorang muslim, Kak Sigit juga adalah bangsa Indonesia, Kak Sigit juga adalah orang keturunan Jawa, Kak Sigit juga adalah seorang suami, Kak Sigit juga adalah seorang guru. Jadi sebenarnya dalam diri kita itu punya banyak identitas. Kita memiliki posisi-posisi tersebut. Nah, saya khawatir nih orang yang sering berpendapat seperti ini tidak mampu kemudian memposisikan diri. Nah, seperti teman-teman sekalian, saya ini siswa, saya ini mahasiswa yang tuntutan tugasnya banyak sekali, ya, kayak gitu. Ya, tapi jangan lupa kita ini juga adalah anak dari orang tua kita yang sedang merawat kita, yang menjaga kita, yang memiliki tanggung jawab terhadap kita juga. Jadi hati-hati juga tuh, ya. Mohon maaf nih, ini kalau ada mahasiswa ini jarang pulang gitu ya, atau sering pergi nggak pamit gitu ya, nggak pamit sama orang tua, ada yang kayak gitu tuh. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Loh, situ punya identitas sebagai mahasiswa, harus kerjain tugas, iyo. Lah, tapi situ anak siapa? Nah, artinya memahami identitas kita juga. Nah, jadi saya kira ini yang perlu diluruskan. Kita ini bukan hanya sebagai seorang muslim, tapi kita juga sebagai warga negara Indonesia yang kita memiliki kesepakatan terhadap syuroknya para ulama dulu, para tokoh-tokoh pendiri bangsa, ya. Maka semangat kita untuk menjaga Indonesia ini harus tetap ada, ya. Bahwa Indonesia, kemerdekaan yang diraih Indonesia ini bukanlah pemberian, bukanlah suatu hal yang mudah, seperti mudahnya membalikkan telapak tangan, tapi ini adalah hasil dari perjuangan bangsa yang tentunya banyak berkorban harta, bahkan berkorban jiwa. Makanya ada sebutannya Indonesia ini adalah tumpah darahku. Kenapa disebut tumpah darahku? Yang menunjukkan bahwa banyak korban yang berjatuhan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini, yang mereka semua ini insya Allah kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berjuang bagi kemerdekaan ini adalah mereka orang-orang yang diterima amal ibadahnya insya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, jadi kalau ada yang seperti itu ya kita ingatkan, kita luruskan, bro, ya saya Muslim, kamu Muslim, gitu. Tapi jangan lupa kita ini orang Indonesia. Kita harus ingat juga para pejuang pahlawan kita. Kadang-kadang nemu orang tuh males tuh masang bendera padahal 17 Agustus. Suruh pasang bendera aja kok susah ya. Padahal dulu untuk ngibarkan bendera merah putih, ya Allah, jangankan cuma ngibarkan, nyebut nama Indonesia saja loh, gitu. Nyebut nama Indonesia. Kamu siapa? Saya Indonesia. Ditangkap Zaman dulu itu ya. Pokoknya ada penceramah, ulama ceramah, nyebut nama kita sebagai bangsa Indonesia, langsung dicatat. Ya, tolong kata yang tadi disensor. Itu zaman seperti itu. Makanya kalau yang repot itu apa ya? Kita zaman penjajahan dulu ada namanya Londo Ireng. Oh, tahu Londo Ireng nggak? Sama-sama orang Indonesia, tapi jadi anak buahnya orang Belanda. Ini yang repot nih yang kayak begini nih. Dan semoga kita termasuk jiwa-jiwa para pejuang ya. Yuk kita semangat di hari kemerdekaan Indonesia ini menjadi sebuah momentum kita mengingat lagi sejarah, mengingat para pahlawan, dan juga ingat bahwa kemerdekaan itu hasil dari hijrah,
maka yuk kita juga hijrah sebagai semangat hijrah yang kita bawa. Jadi hijrah itu bukan hanya berarti pindah rumah ya. Ya. Jadi kira-kira begitu Kak Tartin. Wah ya, menarik sekali. Jadi ya itu mungkin jadi pengingat ya buat kita dan teman-teman yang lainnya kalau misalnya ya identitas kita itu bukan hanya bukan hanya seorang muslim gitu ya, bukan sebagai masyarakat muslim saja gitu, tetapi kita adalah orang Indonesia. Kita berbangsa Indonesia, berbangsa satu seperti itu. Jadi makna-makna yang misalnya terbesit di benak teman-teman kalau itu adalah sebuah praktek-praktek yang tidak diperbolehkan gitu ya. Ternyata ada makna di balik itu gitu ya. Kayak misalnya kita bukan hanya sekedar masalah takut kepada guru atau karena itu hari Senin, kita memperingati sesuatu yang sebenarnya itu sudah diperjuangkan. Karena perjuangan itu kita ada seperti itu ya. Nah, menarik nih Kak ngomong tentang hijrah tadi ya. Saya mau mengutip kembali bahwa hijrah yang saat ini mungkin kita maknai kalau misalnya direlevansikan atau dikoneksikan dengan hari kemerdekaan ini gitu ya, tanggal 17 Agustus itu adalah bagaimana persiapan kita berubah menjadi seseorang yang siap memerdekakan diri dari hal-hal yang sebenarnya dulu itu kita sebagai pribadi yang istilahnya ingin menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu ya. Kalau zaman dulu kan hijrahnya itu dari terjajah menjadi bangsa yang merdeka ya. Kalau sekarang itu kira-kira gimana nih Kak? Makna hijrah yang harusnya kita maknai di zaman sekarang. Ya, tentunya hijrah ini kalau bahasanya kisi-kisi sederhana sih. Dari pribadi yang kurang bermanfaat menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Artinya kan kita menginginkan bahwa hijrah itu adalah perubahan dari yang biasa saja menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau ada yang mengatakan bahwa hijrah kok berat gitu ya, kita ingat dulu bahwa zamannya Nabi Muhammad dan para sahabat ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, dan ini harus ingat nih, jangan bayangin perjalanan pindah rumahnya, bukan tentang itu, tapi tentang perjalanannya ya dari Mekah ke Madinah. Ketika hijrah itu sahabat tidak bawa apa-apa kecuali yang dipakai di badan. Berat nggak kira-kira? Situ suruh berangkat, pindah tempat tinggal ke tempat lain, tapi nggak boleh bawa bekal. Kenapa? Soalnya berat. Itu bawa bekal seadanya. Bahkan ada yang memang cuma bawa baju yang ada di badan saja. Gitu. Padahal orang Mekah itu profesinya itu adalah pedagang. Jadi pedagang itu kan berarti kan barang dagangan tidak ada yang dibawa, ditinggal. Semua ditinggal di Mekah. Hijrah ke Madinah. Makanya kalau kita nemu ada kisahnya hijrah itu ketika sampai di Madinah, itu orang yang di Madinah berbagi sama orang yang dari Mekah, kaum muhajirin ini, setengahnya. Jadi kalau yang punya rumah 2, 1 rumahnya dikasih. Kalau ada yang punya harta, ya separuh hartanya dikasih kepada saudara-saudara yang baru hijrah ini, ya muhajirin. Ya, bahkan ada yang punya istri 2, nggak jadi tapi yang itu. Nah, istri saya nyubit. Artinya hijrah itu berat karena memang ketika itu nggak bawa apa-apa gitu. Nah, kita hijrahnya beratnya apa? Ya, hijrah kita itu beratnya adalah karena kita sendiri harus menguatkan kemauan kita. Misalnya nih, saya ini nge-game-nya lebih banyak daripada waktu belajarnya. Yuk kita hijrah, kita balik gitu. Jadi waktu gamenya dikurangi, waktu belajarnya ditambah gitu. Atau kita belum punya waktu untuk ngaji, ya kita tambah lagi waktu untuk ngaji. Jadi banyak hal yang kemudian kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil itu bagi bentuk hijrah kita. Ya mungkin dulu kalau pergi nggak pamit, ya Assalamualaikum, jalan gitu. Yuk kita balik, kita rubah hijrah gitu. Hijrahnya bentuknya apa? Ya setiap mau pergi
salam, salim sama bapak, salim sama ibu, tuh. Itu sudah bentuk wah luar biasa sekali itu. Mau pergi, assalamualaikum Pak, salim. Assalamualaikum Bu, salim. Jangan khawatir ya, kalau tiba-tiba misalnya orang tua kalian bilang, tumben-tumben ini. Ya, nggak apa-apa, tumben-tumben. Siapa tahu kalau dicari-cari, kenapa kok tumben-tumben begitu? Oh, ternyata ikut rupa. Wah, alhamdulillah itu. Gitu. Jadi apa itu sederhana saja sebenarnya itu terkait dengan hijrah. Mungkin akan ada tantangan, mungkin ada yang bilang kok tumben, kok aneh, kok tiba-tiba, ya udah gitu. Biasanya ketika perubahan di awal-awal banyak yang tidak terbiasa atau kaget. Tapi insya Allah ketika dijalani menjadi lebih baik, ya kebaikan itu menular insya Allah. Ya, jadi makna hijrah itu tidak hanya sekedar pindah satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Mau kemana? Saya hijrah dulu ya sebentar ke kota sebelah gitu ya. Jawabannya kayak begitu. Tapi ada perubahan gitu ya, ada perubahan perilaku dari yang awalnya mungkin tidak diinginkan ya, kurang baik menjadi baik. Oke Kak, mungkin pertanyaan terakhir, last remark dari Kak Sigit untuk topik kita pada kali ini, hijrah dan nikmat kemerdekaan untuk Indonesia pada hari ini. Cepat aja Kak, karena kita akan lanjut dengan beberapa pertanyaan, mungkin kita diskusikan satu gitu ya, satu pertanyaan dari silakan Kak, last remark-nya. Ya, hijrahnya ya. Kita merasakan nikmat kemerdekaan ini adalah merupakan proses kesadaran hijrahnya para pejuang-pejuang bangsa yang dulu kemudian mulai sadar bahwa pentingnya kemerdekaan sehingga kemudian hijrah itu membangun sebuah pemikiran untuk berpindah ya keadaan dari keadaan terjajah menjadi keadaan bangsa yang merdeka. Kini kita sudah menikmati nikmat kemerdekaan itu, maka kita sebagai anak bangsa ini mulai hijrah dari orang-orang yang kemudian biasa-biasa saja, hijrah menjadi pribadi yang luar biasa. Hijrah menjadi pribadi yang dulunya mungkin biasa saja, kemudian menjadi pribadi yang lebih baik. Hijrah ini bukan berarti makna pindah, tetapi hijrah ini merupakan makna perubahan yang ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih bermanfaat, ya perubahan yang insya Allah bisa membuat kita berkarya, yang memiliki dampak luas, ada manfaatnya bagi agama, bangsa, dan negara. Luar biasa, mantap. Jadi hijrah itu perubahan dari yang biasa saja menjadi luar biasa gitu ya. Dengan ikut rupa, insya Allah kita fasilitasi untuk menjadi luar biasa gitu ya. Oke, teman-teman, makasih banyak kasih atas paparan topik tentang hijrah dan nikmat kemerdekaan pada edisi spesial hari ini. Sekarang kita buka diskusi nih. Pertanyaan dulu, satu orang. Jangan malu-malu. Jadi nanti ini masuk nih suaranya ke podcast nih. Ada yang mau bertanya, silakan raise hand atau kalau misalnya malu-malu chat aja biar saya sampaikan. Silakan. Ada? Waduh, nggak ada nih Kak kayaknya. Masa nggak ada yang mau bertanya nih? Tanya-tanya lah, tahun berapa gitu ya, sambil flashback pelajaran-pelajaran sejarah. Nggak ada yang mau bertanya nih. Kalau nggak ada yang mau bertanya, mungkin kita kuis kali ya. Kak Sigit ya, Kak Sigit sudah mempersiapkan sesuatu untuk para peserta kira-kira untuk kuisnya? Oke. Baik. Kalau nggak ada yang bertanya, berarti Kak Sigit kasih kuis. Nah. Iya, gantian yang nanyanya. Ini kenapa jadi kayak kelas kan? Oke, silakan. Insya Allah ini kuisnya berhadiah. Ya. Insya Allah hadiahnya naik haji bila mampu. Dan insya Allah ada hadiah menarik dari Rupa. Ya. Baik, model kuisnya adalah begini. Kak Sigit akan berikan pertanyaan. Ya, dan silakan dijawab lewat chat ya. Ada chatnya, kan ada chat Zoom nih ya.
silakan langsung jawab. Insya Allah soalnya ini jawabannya pendek-pendek aja. Ya, siapa yang menjawab benar? Ya, siapa yang menjawab benar? Ya, yang paling cepat nanti kan ada yang ting 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 gitu ya. Yang paling atas duluan jawab dia akan mendapatkan skor 10. Yang kedua jawab 9, 8, 7, 6, 5. Jadi soalnya bukan cuma satu, tapi soalnya cukup banyak ya. Ya, bisa jadi nanti yang pertama kali ngechat jawabannya dia urutan 1, belum tentu pertanyaan kedua dia di urutan 1 lagi. Jadi ini cepat urutan jawab ya. Yang dapat skor itu yang jawabnya benar ya. Jadi ada Jadi nanti semua 10, ya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu menjawabnya 20 detik. Minta tolong kakak untuk pantau gitu ya, siapa yang pertama gitu ya. Karena nanti ya kita tidak tahu ada kendala koneksi gitu ya. Silakan mohon depannya. Ini jawabnya di kolom chat ya. Iya, betul Oh, sekali. Oh, ya. saya di host kan tidak ya? Enggak ya. Yang tadi ada yang bisa ini nampilin. Kita sekarang Mungkin Atau bisa Kak, tes kesiapan dulu Kak, mungkin kasih reaction oh ya, dulu betul. supaya ini jangan sampai pada tidur semua. oke. Iya ya. Tes kesiapan dulu ya. Kamera Oke. on. Pertanyaannya adalah ya tes yang pertama dulu ya tesnya. Proklamasi kemerdekaan ya dibacakan pada tanggal berapa? Coba. Oh ini gampang sekali kasih gitu. Bisa kasih ikut lomba. Wah, Cynthia. Cynthia ini cepat sekali ya kayak dari kemarin. Ada Cynthia, Anggun, Sila. Agak susah Kak. Ini terlalu gampang ini. Nah, ini tadi tes jaringan dulu ya. Oh tes jaringan, oke. Hmm. Waduh ini banyak yang black out nih kayaknya. Tutup kamera mereka. Saya kalau mau buka chat gimana ya? Gimana? Kak Sigit pakai HP kan? Yoi. Di sudah. Wah, keren. Ada Cynthia, Singgi. Ya. Dulu. Ini diambil yang simulasi kah skornya? Enggak. Nanti skornya saya yang hitung. Oh Cynthia, iya, sip. Singgi, Cynthia, Singgi, Lulu, dan Esti. Oh ini 2 orang jadi 1. Lulu, Anggun, Sila. Saya bacakan sudah. ya boleh. Sila, Sila, kemudian Ega, Nur Hasanah, Adinda, sudah semua itu? Sutmaini, Hah? Nur Aini? Sutmaini, Oh, Sutnaini. terus Citra, kemudian ini siapa ya? Hamad. Hamad. Ya, udah. Oke. Siap, kita akan mulai pertanyaannya yang serius nih. Wih, serius amat. Tadi ada yang nerima foto dari Kak Sigit nggak? Panitia. Oh, ya. Ada. Tania silakan tampilkan 1 foto. Terserah lah foto yang mana. Bukan foto Kak Sigit lagi ya? Enggak. Udah kelihatan kah? Sabar, masih ini proses. Muter. Iya, jaringan jelek nih. Ya. Pertanyaannya adalah siapa nama ibu ini? Ayo yang tahu langsung chat. Aku tahu. Yang tahu langsung chat. Siapakah? 20 detik. Ya, ayo siapa yang 20 sudah detik. buka? Sudah 20 detik kah belum? Ayo Kak Nur Hasanah, kenal. Oh Tiga. nih, 1 nih. Ada 1 yang chat. 5. Atina.
Nyai Ahmad Dahlan. Ada Tina, ada siapa nih? Yang lain jangan nyontek di chat ya. Nanti yang lain nyontek di chat. Mau Cynthia. nyontek juga yang Atina. udah jagoan, kalau bisanya benar ya udah benar dong. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Pertanyaan foto berikutnya. Oke. Wah, ini Ayo nih siapa ini? Bapak ganteng ini? Siapakah beliau? wih, Ini Ini Sigit. terkenal ini. Dicatat ya Sigit. Deng 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 deng. Ya, 10, 9, 8, 7, 6, Kayaknya satu jauh 5, semua sama. 4, 3, Copas. 2, 1. Waktu habis. Nah, kasih Sigit lihat dulu, Tin. Siapakah yang pertama kali menjawab? Ada yang jawab Jenderal Sudirman, Bung Kasih Sigit Tomo, langsung- Bung Tomo. Langsung kasih poin ya. Ah, Langsung kasih poin ke Sigit ya. Atina. Atina. Atina Sabila, Anggun yang pertama. Nur Hasana. Mo ya. Jadi yang benar ya. Nur Hasan. Atina Nurhasa. Lulu. Adinda, Singgih, Ega, Coba, ini kan sudah. Oh, Singgi sekarang. Singgi. Terus. Ega, Sutnaini, Cynthia. Cynthia Sutomo. Sama. Habis Oh ini. iya. Ya, kita sudah. Ega. Sudah. Oke. Habis Ega, siapa tadi? Syahla. Habis Ega, Sutnaini. Oh iya, Sutnai. Syahnain. Syahnain. Ada Sila tadi. Sila. Syahla ya. Nanti ada yang bantu bacain itu ya ke Kak Sigit. Saya bagian ini. Oke. Nanti lo Kak gambar Sigit aja. langsung kasih poin dong. Iya. Iya. Nah, Oh iya, ya sudah. Yang penting ada Udah. yang kasih poin. Syahla. Cynthia. Syahnain. Cynthia sudah. Cynthia. Terus. Sudah. Habis. Udah terakhir. Oke. Foto berikutnya. Keluar. Halo? Ayo cepat. Oh, Sudah ada ya. sudah ada fotonya nih. Kok gelap? Jaringan. Waduh. Saya sudah muncul kok. Sudah muncul di sini. Di sini gelap. Hati-hati, fokus. Sudah muncul kah? Ada Adinda itu, Adinda, Cynthia. Aduh, Nah ini. Oh, makin tadi ini. Oh, 3 ini. Adinda, Cynthia, Sutna ini, Sigih. Sigit, kebuka nggak itu? Atina. Singgi. Ada Adinda yang pertama, Cynthia. Coba kasih Sigit buka chatnya. Aduh. Kosong. Sebentar. Cara bukanya di mana?
Di chat. Ini. Oh. Nanti dibantu coba kami. Tadi sampai di Singgi, coba cek. Hasim Asyari. Ya, yang pertama itu yang jawab Adinda. Terus yang kedua Cynthia. Yang ketiga Sutnaini. Yang keempat Singgi. Yang kelima Ina. Yang keenam Lulu. Oke, gambar ketiga. Sudah dicatat, Kak. Lanjut. Next. Gambar berikutnya. Oke. Oke. Siapa nih? Langsung jawab dong. Halo Google. Halo Google. Gambar O. Yang pertama yang jawab Cynthia. Gambar keempat. Wis. Ada lagi? Waduh. Ada Mas tinggi. aja. Oh. Cynthia. Cynthia. Terus Lulu ya, Lulu, Atina, Adinda, Anggun, Kasih kita terbalik begitu bagaimana kasih? Sutnaini. Oke. Oke, wah ini kayak ini ya, apa namanya, kayak lomba balapan ya. Tadi yang pertama jadi nomor berapa gitu ya, menarik sekali. Ada lagi gambarnya Kak? Sudah tercatat. Waktunya sudah ya, 20 detik ya. Oke. Oke, lanjut. Aduh, hilang gambar. Awas kelihatan kisi-kisinya itu. Tutup langsung. Ya, Wah, ini. kebuka Siapa soalnya. Kak? Dimulai ya, 20 detik dari sekarang. Siapa ini? Siapakah ini? Pakai soft. Cynthia. Wah, ini pakai buku apa? Wah, ini buka buku apa nih? Dia sudah foto Aduh. pahlawan kayaknya di rumah. Jangan-jangan dia punya poster ini, bukan poster ini. Oh, sudah selesai. Waktunya sudah selesai, 20 detik. Sudah selesai. Sampai Siapa yang di pertama? 9. Berapa? 3 orang aja nih. 5, Yang lain 3, Sudah selesai, Dok. 2, 1. Oke. Ina. Wah, luar biasa. Jangan-jangan posternya bukan poster opa-opa Korea ya. Alhamdulillah. Tapi, subhanallah. Adinda, Singgi. Wah, Cynthia. kayaknya Cynthia juara bertahan. Gambar berikutnya, Kak. Bentar. ayo, ini sudah keluar gambarnya nih. Cepat nyebut Udah keluar namanya. gambarnya nih. Lah, emot tawa katanya. Saya udah sebut Oke. tadi namanya. Kalau nggak tahu nih, aduh. Yang jelas mukanya bukan muka-muka Arab ya. Emot. Apa maksud? Tuh, ini sudah kehitung ya, 20 detik. Weh. 6. Oke, waktu habis, 20 detik. Nah, Sania ini cuma kata dagunya doang kan Sania? Cuma kata dagunya aja. Ya, begini. Ya, tahan dulu ya. Saya ngerekap dulu.
Kasannya tahan. Lagi mau Pak dosen. Oke. Oke. Sambil tarik nafas. Mungkin ada bocoran pemenang. Ini kayaknya saya masih berketis, tapi kayaknya juara beneran. Kalau kayak balapan ini masih Cynthia yang ngambil ini ya. Kayaknya dulu belajar tadi malam apa? Mana Cynthia? Ini. Saya tidak kasih tahu ya. Curiga ini Kakak Sania ini. Terada. Emot ketawa lagi katanya. Masih ada berapa foto Kakak Sania? Kenapa? Ada lagi kakak? Sudah, lanjut. Masih ada Lagi. Belum. masih berapa foto lagi? Mungkin 4 mungkin. Terakhir nanti tokoh dari Stein. Aduh. Ini gambar terakhir kah? Oke, terakhir. Oke, gambar terakhir. Gambar ke-7. Gambar terakhir. Apakah dia tahu ini gambar siapa? Hah? Ini kayak orang Aduh. Ayo, ada yang kenal? Kayak puji nih. Kalau nggak ada dia, nggak ada Wih, proklamasi. Cynthia ini dari Google apa ini? Luar biasa. Ya, kalau Dia tahu. buka Google. Luar biasa. Mati Cynthia ini. Memang. Sudah. Saya curiga pelajaran IPS-nya 9 di sekolah dulu ini. Curiga begitu. aduh, jangan bilang kan. Luar biasa. Biasa di luar. Ya. Oke, cukup. Kita Udah habis. skornya. Masih 1. Oke. Masih 1. Masih ada. Oh, Ya, ini. terakhir nih. Fotonya Pak siapa ini? Oh, dia Wah. jawab. Pak Nggak ada Sigit. beli, nggak ada proklamasi loh nih. Ini sampai Belum yang jawab kah? Penasaran nih. Belum ada yang jawab. Ayo, Ada ayo. tadi. Lagi mikir, lagi cari di Google kayaknya. sudah 10 detik ini. Oh, Nah, loh. Belum ada yang di jawab. Google Oke, buka nyerah. awan. Lima, 4, 3, 2, Anggun. Anggun. Biasa. Subarjo. Gambar ke-8. Oke, sudah selesai. Oke. Sudah? Alhamdulillah. Stop share. Oke. Mantap, mantap. Seru. Saya bacakan ya. Ceng 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 ceng. Yang skor ya. Ini Bisa di hadiahnya. ini kah? Wih, bisa di spotlight. Kak Ari bisa di spotlight nanti yang juara itu, yang nama-namanya. Yang penting nyalakan itu, Oh iya, nyalakan videonya. teman-teman buka kamera ya. Yang biar yang kita- namanya disebut juara supaya dinyalakan videonya. Baik. Ini untuk ya 3 orang yang nanti 3 orang apa 2 orang? 3 orang Kak, 3 orang Kak. Oke, 3 orang ya. Jadi Sudah juara mau 1 dibacakan kah? Sudah mau dibacakan? dapatkan hadiah ya. Saya bacakan dia yang juara 3 dulu ya. Ding ding ding. Juara 3-nya dengan skor 4. Dengan skor Ya, nyalakan videonya supaya spotlight menang-menang. 50. Ada ya. Ini nanya Yang siapa itu? Aduh, kedua, saya nggak dengar, ya. jaringannya putus.
Runner up dengan skor 60. Siapa ya kira-kira? Lulu. Wih, Yeay. mantap. Yang Nih, juara nih satu. Lulu nih, kakak spotlight nih. Tadi yang si Atina nggak ada videonya Atina. Ini mana? Mana Atina mana Lulu? video? Mana Atina. Atina? Aduh, siapa ya yang juara satu ya? Ini Atina nih. Oh, Dia sudah belajar kapan tadi malam? Lulu, mana Lulu? Iya. Dulu tuh berdua. dulu dan Esti. Nanti bagi 2. Ya. Yang juara satu. Juara satunya siapa ya kira? Deng. Kita tahu siapa. Beda tipis sama dengan yang juara 2. Skornya 61. Cynthia. Juara pertama. Cynthia nggak muncul videonya. Mana Cynthia deh? Mana? Mana Cynthia? Kita beri Ya, reaction. Barakallah. Pemenang ya nanti akan diberikan hadiah. Insya Allah hadiahnya bermanfaat dan bisa digunakan untuk kebaikan. Amin. Ya, semoga tetap semangat. Berfoto dulu ya, sabar. belajar. Saya foto dulu. Oh iya, Kak Sigit sambil bicara. Nggak Foto apa-apa. dulu. Mana nih? Oh ya. Dia dibuka kameranya. Lah ditutup lagi. Cynthia mana? Oke, sabar. Oh iya, saya ingatkan juga ya yang absen, Siapnya. yang belum absen, lupa di absen ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Inilah dia pemenang. Oke, kakak keluarin lagi ya untuk spotlightnya ya. Mana tadi? Oke, terakhir Atina. Ya, semoga itu membantu kita untuk mengingat-ingat para pahlawan, tokoh-tokoh yang sebenarnya terlibat dalam proses kemerdekaan Indonesia yang memiliki jasa-jasa. Jadi ada para ulamanya juga, dan juga di situ ada foto-foto yang terlibat dalam proses proklamasi. Makanya Kak Sigit nggak keluarin foto Bung Karno dan Bung Hatta, karena kalian sering megang uang 100.000, jadi insya Allah hafal mukanya yang mana. Uang pedang. Makanya dulu ada plesetan kayak gini nih, plesetannya gitu. Kalau di dompet kalian gambar pahlawannya masih Patimura, berarti kalian masih dalam masa perjuangan. Gitu. Tapi kalau di dompet kalian isinya Bung Karno dan Bung Hatta, itu berarti kalian telah masuk pada masa kemerdekaan. Tapi bisa jadi anak-anak sekarang lupa, Kak, apa namanya, Timura. Kalau misalnya ditunjukkan Boleh diganti ya, minimal duit mereka 10.000 ya. Murah lagi. Ya, tetap semangat ya. Ini adalah tempat kita belajar, tempat berukhuwah. Tetap juga ikuti program-program berupa yang lainnya. Selain kita KREI, jangan lupa juga aktif juga di SIC. Yuk gabung di SIC. Yang belum punya kelompok SIC, nanti bisa menghubungi Kak Sania untuk di grouping ya. Lalu kemudian semakin bertambah wawasan kita, bukan hanya wawasan keindonesiaan, pertama juga nanti wawasan kita dalam hal pelajaran maupun juga khususnya wawasan tentang keislaman. Dan juga di sini tempat kita belajar beramal. Jadi ya kita cobalah untuk beribadah, kita kuatkan yang wajib, nanti insya Allah nambah-nambah lagi yang sunnah. Nah, gitu. Jadi kita pribadinya soleh secara pribadi, tapi juga jangan lupa kita juga perlu soleh secara sosial. Maksudnya apa? Ya tadi itu, jadi pribadi yang bermanfaat. Gitu. Bukan hanya untuk dirinya, tapi manfaatnya juga untuk orang banyak. Kan gitu. Gitu Kak Tartil. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Sigit atas pemaparannya gitu ya, dan kuis yang sangat seru sekali tadi ya. Tadi kayak saya kalau membayar kayak balapan kuda itu ya. Tadi siapa gitu yang duluan jawabnya. Wah, mantap sekali gitu. Kita sudah apa namanya? Kita sudah tahu gitu ya pemenang utamanya siapa gitu. Mungkin sebelum kita
mengakhiri diskusi kita pada pagi hari ini, saya juga ingin mau mengutip kembali buat teman-teman yang di sini mungkin baru ikut ya. Silakan, atau mungkin mau tertarik ngajakin temannya gabung di Rupa gitu ya, supaya ikut yang namanya SIC gitu ya, bisa hubungi Kak Sania untuk nanti ikut gitu ya. Baik, sebelum saya kembalikan ke MC, kita mungkin foto-foto dulu kali ya. Kita foto-foto dulu. Teman-teman silakan buka buka kameranya. Mari kita bersama. Yuk, buka kamera, nanti kakak upload di Facebooknya Rupa, Dek. Supaya muka-muka kelihatan. Ini siapa nih yang belum buka? Tinggi, Danu Tirta, Tila Audia, Kameranya Nur, dibuat ini aja dulu, Ramadan, biar kelihatan semua. Citra Permata. Emoticon. Oke, siapa lagi? Ayo, pada bisa kasih reaction biar Pakai emoticon yuk. bisa pakai apa namanya yang Yuk, pakai emoticon tangan. Jempol ya. Iya loh. sini. Ayo. Kita pakai background. Nggak ada yang screenshotnya ini. Oke, senyum deh, senyum deh, senyum. Senyum yang ikhlas ya. Oke. Jadi kakak share di Facebook Rupa. Udah. Oke, sip Kak, mantap. Mantap. Oke, sudah? Sudah ya? Kok tidak ada rasanya ya? Nggak bercanda. Oke, saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah melewati rangkaian acara KREI hari ini, pagi ini. Alhamdulillah semakin menambah wawasan kita tentang kemerdekaan, juga apa sih hijrah itu, kaitannya sih apa hijrah dengan hari kemerdekaan. Semoga semakin menambah semangat kita bersama untuk terus berupaya menjadi yang lebih baik lagi. Insya Allah seperti itu. Kami ucapkan terima kasih untuk Kak Sigit yang sudah meluangkan waktunya bersama kami, untuk kakak-kakak Rupa yang lain, adik-adik juga. Ya, semoga nanti KREI ini insya Allah kita bikin setiap bulan. Kalaupun bukan KREI, agendanya masih online ya. Kita berusaha, kita berdoa semoga tuh pandemi ini cepat berakhir supaya kita bisa kumpul, kita bikin agenda yang offline seru-seru bareng gitu, yang tidak hanya seperti ini gitu. Nanti insya Allah kita bikin lagi agenda yang lebih seru lagi insya Allah. Terus agenda rutinnya tetap itu SIC gitu ya, seperti yang tadi sudah disampaikan. Kita ada pembinaan dari sisi rohani, insya Allah bertemunya tuh setiap pekan, artinya SIC, Student Islamic Coaching, insya Allah seperti itu ya. Yang sudah ada kelompok nanti silahkan dilanjut, yang belum ada kelompok nanti bisa menghubungi dari kakak Sania. Nanti yang baru bergabung nanti akan dimasukkan di grup ya, kita ada grup sahabat Rupa. Nanti sama teman-teman nanti akan kita share jika ada kegiatan-kegiatan Rupa selanjutnya. Insya Allah seperti itu. Mohon maaf ya. Insya Allah seperti itu ya, dari Kak Ani sebagai MC mohon maaf, dan juga dari teman-teman Rupa mohon maaf jika ada kekurangan. Dari kami sekian saja. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti yang menang nanti hadiahnya nunggu dihubungin ya. Nanti yang hubungin siapa? Kasania. Yang menang tadi. Tadi yang satu siapa ya? Intia, Lulu, sama Atina. Oh iya, nomor HP-nya Lulu. Tadi sudah absen belum? Oh iya, yang belum absen, ayo. Kalau sudah absen, sudah? Sudah. Oke, nanti Kak Nia hubungi lewat itu ya, di data itu. Oke, demikian. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. See you next time. See you next time. Sampai jumpa. Sampai jumpa. See you next time semua. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.